Tapi persoalan pemberhentian itu SP3 itu ada banyak keganjilan. Nanti mungkin teman-teman lawyer yang akan bahas karena banyak sekali. Syarat dari SP3 itu sebenarnya adalah harus ada RJ, Restoratif Justice. Restoratif Justice itu harus kedua belah pihak itu saling memaafkan. Contoh, Refli Harun bilang triliunan. Kalau dia tidak bisa menunjukkan dari omongan itu dari siapa, berarti dialah yang berani ngomong seperti itu. Sah-sah saja menurut kami kalau seorang tersangka kan membela diri, tentunya sah-sah saja. Tapi justru banyak sekali orang yang berpikir sebaliknya. Di tengah isu yang sedang ramai menjadi sorotan terkait pertemuan Jokowi dengan Egy Sujana, perkembangan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi dikabarkan berkas perkara sudah dilimpahkan kejaksaan. Kabar itu datang dari kuasa hukum Jokowi sendiri, Yakub Hasibuan. Dengan demikian, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi tinggal selangkah lagi disidangkan. Dari 8 tersangka yang akan diseret ke meja hijau, kini tinggal 6 orang yang terbagi 2 klaster setelah Egy Sujana dan Damai Lubis kasus hukumnya di SP3 alias dihentikan setelah terjadi kesepakatan damai atau restoratif justice. Lantas apa tata kubu Jokowi dan Roy Suryo dengan berkas perkara yang kini sudah di atas meja kejaksaan? Kalau jadwalnya belum ada. Tapi kalau melihat ini berdasarkan pengalaman kami ya, melihat berkas baru limpah, mungkin nanti sekitar beberapa minggu ini akan tektok dulu, kecuali langsung lengkap. Kalau langsung lengkap bisa langsung tahap 2 P21. Tapi biasanya sih ada petunjuk dari jaksa dulu, mungkin sekali 2 kali biasanya pengalaman kami. Jadi mungkin 1-2 bulan ini lah mungkin. Tapi kan ntar ada lebaran juga, jadi mungkin ya bisa jadi sebelum lebaran atau mungkin setelah lebaran. Sah-sah saja menurut kami kalau seorang tersangka kan membela diri, tentunya sah-sah saja. Tapi justru banyak sekali orang yang berpikir sebaliknya, kok lama banget ya? Kalau Mas Ray mungkin bilang kecepatan, orang banyak yang bilang kok lama banget. Kita laporan kami itu di bulan April dan sekarang sudah ganti tahun, jadi sudah 9 bulan mungkin kira-kira ya. Jadi kalau dilihat kebiasaan norma yang berlaku di lingkungan aparat penegak hukum, justru ini kalau bukan cepat, justru agak sedikit lama. Tapi kami mengerti karena ratusan bukti, puluhan saksi dan ahli-ahli, jadi kami sangat mengerti lah bahwa penyidik sudah melakukan yang terbaik. Jadi ya kembali lagi, menurut kami sih sama sekali tidak prematur ya. Kalau kami prinsipnya tetap pendirian kami membutuhkan adanya suatu putusan pengadilan. Jadi kami ingin kasus ini lanjut terus sampai pengadilan, sampai adanya putusan. Karena tanpa itu laporan kami jadi sia-sia. Sampai kapanpun nanti ketika ada orang lagi menanyakan mengenai ijazah Pak Jokowi, tidak akan ada kepastian hukum. Dan ini sudah terjadi berkali-kali. Dulu kan sudah pernah digugat dan sebagainya, nggak benar juga. Akhirnya mungkin memang harus kita yang melaporkan melalui pidana, karena sebelumnya perdata sudah mereka kalah, dan sekarang mungkin memang harus kita lapor pidana untuk sampai majelis hakim bisa menentukan bahwa ijazahnya memang asli dan oleh karenanya mereka melakukan keterangan lain dan sebagainya. Itu dugaan-dugaan yang mungkin nantinya akan harus Sementara itu, putusan Jokowi mencabut laporan terhadap Egy Sujana dan Damai Lubis sampai kini masih menjadi perdebatan di ruang publik. Terutama soal klaim permintaan maaf yang diajukan Egy Sujana terhadap Jokowi. Tetapi dari pertemuan Jokowi dengan Egy Sujana pula muncul isu yang tak kalah panasnya, yakni dugaan adanya proyek besar bernilai 1 triliun yang disebut ditawarkan kepada kedua pihak. Alhasil publik pun dibuat penasaran apa yang sebenarnya terjadi hingga 2 musuh yang sebelumnya saling berseteru kini berdamai. Kesepakatan untuk restoratif justice yang dilayangkan Egy Sujana menimbulkan pertanyaan, benarkah Egy Sujana sudah mengakui ijazah Jokowi asli dan tidak akan lagi memperkaranya? Nah, dia menyatakan dalam LO-nya, legal opinion, Egy Sujana tidak pantas ditersangkakan. Pertanyaan seriusnya, Mas Jokowi, Bapak pernah sumpah demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden untuk menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruhnya. Demi Allah, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana? Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3 kan saya.
ketemu Pak Jokowi dengan Bang Edi, langsung Bang Edi, Mas Jokowi pelukan. Ingat ya Mas, Bang, saya dulu nggak siapa-siapa, Abang udah terkenal. Buka LBH kita dulu Bang, katanya. Oh iya masih ingat toh, masih ingat, kata Bang Edi. Iyalah masih ingat. Duduklah Bang Edi. Terus dia duduklah berhadapan dengan Bang Edi. Bang Edi bilang, kenapa nggak di sini? Oh, emang saya mimpin rapat. Terus saya orang desa, nggak siapa-siapa. Katanya kan, RT aja nggak ngelirik. Kalau saya nggak salah seperti itulah ritme nada-nadanya. Terus dijawablah sama Bang Edi, alah Mas ini orang hebat, masa mantan presiden 2 periode, katanya kan. Tapi tak ada narasi, tak ada sedikit pun areanya, langsung Mas ini orang hebat, tapi saya kesini tidak minta maaf. Ya Mas ya, saya tidak minta maaf, dan jangan ada media, nggak usah foto-foto. Kata Pak Jokowi. Kemudian berbincang sampai saya ini sakit Mas. Nah ini saya ini stadium sekian, ini kanker saya, bla bla. Ceritalah, Mas juga sakit, saya juga sakit. Kita understanding atau gimana, miss atau gimana yang lalu, biarlah kita pupuk silaturahmi. Hanya itu pembicaraan, tidak ada dokumen, tidak bawa, oh ini melihatkan ijazah seperti itu, tidak. Jadi mereka jahat, mereka yasa semuanya. Nah, Pak Jokowi menyampaikan apa keinginan, langsung dibilang, Mas kan masih berkuasa, saya belum layak jadi tersangka. Alasan saya disampaikanlah alasan Bang Edi. Terus Damai Hari Lubis menyampaikan alasannya, yang terlapor orang lain, kok saya yang tersangka, saya nggak terlapor. Berarti ada 2 kekeliruan yang harus diperbaiki. Makanya saya bilang sama Pak Damai, saya kan nggak begitu ini dengan Pak Damai ya, melalui Bang Edi, Bang ajak Pak Damai itu kayaknya narasi hukumnya bagus untuk SP3. Makanya Pak Damai alhamdulillah mau, karena dia menganggap dia tidak salah ya kan. Terus akhirnya ditanya, itu yang tadi saya maunya seperti apa, saya maunya gimana. Oh ya Pak, Bapak berkuasa, bilang dong sama Kapolri, hentikan semua, katanya. Kata Bapak itu. Udah hari maghrib ada cerita, oh dikasih kami ada dijamu, ini buat tamu spesial. Pokoknya 1,5 jam di sana, karena Pak Jokowi itu orangnya silaturahmi luar biasa, dia humble, itu enak gitu. Kayaknya saya baru sekali seumur hidup jumpa dia, ya sebelum di TV ya. Namun hari itu kayaknya bincang-bincang kita udah kenal 5 tahun, 10 tahun gitu. Begitulah dia gampang membawakan keakraban tersebut. Keluarnya surat penghentian perkara alis SP3 dari Polda Metro Jaya terhadap 2 tersangka Egy Sujana dan Damai Lubis membuat Roy Suryo meradang. Bahkan, kubu Roy Suryo menuding Egy Sujana sudah keluar dari barisan Roy Suryo yang masih getol menyerang Jokowi, terutama tudingan soal ijazah palsu yang terus disuarakannya. Menanggapi tuduhan pengkhianat dan pecundang yang sempat dialamatkan pada Egy Sujana setelah memilih berdamai dengan Jokowi, lalu apa kata Eli Daneti yang ditunjuk menjadi kuasa hukum Egy Sujana? Benarkah kini Egy Sujana telah merapat ke kubu Jokowi dan meninggalkan Roy Suryo Ces berjuang sendirian? Demi Allah, demi Rasulullah, 1.000 perak pun saya tidak pernah makan uang dari pihak kepolisian maupun pihak Pak Jokowi di mana. Masih moral dan materi saya gadaikan untuk perjuangan menyelamatkan Bang Egy demi rasa kemanusiaan. Alhamdulillah Pak Jokowi luar biasa, terima kasih. Semoga ini adalah langkah awal untuk kebaikan. Jadi banyak hal yang digoreng-goreng. Seperti Rasman bilang, dia yang mensiasati,
nggak ada. Bang Egy sudah cabut kuasa dari dia, itu pun kuasanya cuma 2 minggu. Dan yang ngasih HP Bang Egy ke Bang Rasman saya gitu. Jadi kalau ada statement Bang Rasman menyatakan saya mengambil kuasa hukum dari Bang Egy, itu salah besar, kurang tepat. Saya nggak mau meng-up omongan Bang Rasman yang tidak tepat. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Egy, semua 80% saya yang pelakunya dalam sejarah pertemuan 2 tokoh di bangsa ini. Alhamdulillah saya berhasil. Saling tuding antara kubu Egy Sujana dengan Roy Suryo kini tidak lagi terhindarkan. Perang terbuka tinggal menunggu waktu, 2 sekutu kini berseteru. Romantika perjuangan yang dulu dilakukan bersama kini tidak lagi dipedulikan oleh pihak Egy Sujana setelah mengaku terus-menerus mendapat hinaan dan tudingan tak berdasar. Elida Neti selaku kuasa hukum Egy Sujana dengan lantang menuding balik jika yang berkhianat bukan kliennya tetapi Roy Suryo sendiri dengan orang-orangnya. Tanpa ragu pengacara senior itu menuding ahli hukum tata negara Refli Harun yang kini berada di pihak Roy Suryo sebagai kutu loncat lantaran sebelumnya pernah berada di kubu Jokowi sebelum jabatannya sebagai komisaris dicopot. Lalu apa arti tantangan terbuka yang dilayangkan Elida Neti terhadap pihak Roy Suryo? Tapi persoalan pemberhentian itu SP3 itu ada banyak keganjilan. Nanti mungkin teman-teman lawyer yang akan bahas karena banyak sekali. Syarat dari SP3 itu sebenarnya adalah harus ada RJ, Restoratif Justice. Restoratif Justice itu harus kedua belah pihak itu saling memaafkan, saling tanda tangan. Dan tidak tanda tangan di Solo, tanda tangannya harusnya ke Jakarta. Ya, faktanya itu tanda tangannya di Solo. Jadi ada yang cacat dalam surat RJ itu dan saya sudah surat SP3 dan itu loncat pertimbangannya dari A, B, C, D, E, F, G, A, K kemudian loncat ke L, itu tadinya penetapan tersangka bla 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 bla, tahu-tahu SP3. Harusnya ada perjanjiannya dulu, RJ-nya dulu. Tapi oke lah, itu urusan hukum. Kalau saya tetap mendoakan Bang Egy dan Bang DHL tadi yang ketemu, itu silahkan ya. Perkara itu pertanyaan saya terjawab atau enggak, itu terserah masyarakat. Karena pertanyaan saya tetap, Anda tetap berjuang atau pecundang. Contoh, Refli Harun bilang triliunan. Kalau dia tidak bisa menunjukkan dari omongan itu dari siapa, berarti dialah yang berani ngomong seperti itu. Juga Roy Suryo, kalau nggak bisa dia bilang menunjukkan bahwa kami ini pengkhianat atau pecundang, berarti kaulah pecundang karena kau baru berjuang dalam persoalan ini. Kami udah 4 tahun, jadi janganlah kalian neko-neko dengan saya, jangan. Kalau kalian mau berdebat dengan saya tantang kalian. Di mana kita berdebat? Ayo. Pasal dan hukum apa kita buka? Ayo. Nggak ada saya melanggar hukum. Semua masih real. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang sebenar-benar termul adalah Roy Suryo dan Refli Harun. Kenapa? Kenapa ya? Karena dia pernah dibantu Pak Jokowi menjadi menteri. Komisaris dan Roy Suryo menjadi menteri loh. Konteksnya adalah satu hal yang mendasar, yaitu konteksnya saya ingin menegakkan kebenaran. Bang Egy, Tunggu dulu bentar. Apa kebenaran yang dimaksud? Saya dituduh tersangka, bahkan ditersangkakan, dan kemudian kita menjadi dicekal, dan kemudian kita akan menghadapi proses. Saya tidak terima. Saya datang. Pak Jokowi yang saya hormati, saya manggilnya Mas bukan Jokowi. Walaupun saya lebih tua, saya bilang, Bapak 61, saya 59. Tapi saya panggil Mas, penghormatan, Bapak punya kapasitas presiden dan lain sebagainya. Sekarang mantan. Nah untuk itulah, di dalam pengertian ini, saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang meminta maaf. No way, jelas ya. Di balik kesepakatan restoratif justice yang dilakukan Egy Sujana dan Jokowi, tidak lain faktor kesehatan. Selama menyandang status tersangka, Egy Sujana dicekal berpergian ke luar negeri meski hanya untuk berobat.
Dan kini, setelah adanya perdamaian dan surat SP3 keluar, Egy Sujana berangkat ke Malaysia untuk menjalani pengobatan. Sebelumnya, Egy Sujana disebut-sebut kesehatannya menurun dan harus mendapat penanganan medis. Atas kondisinya itulah Egy Sujana akhirnya memilih berdamai dan Jokowi dengan sikap yang tegas, menolak permintaan maaf. Saya juga salah satu tim kuasa hukum dari bapak saya, Pak Egy Sujana. Pada prinsipnya proses yang kami tempuh ini sudah lama dan termasuk pada endingnya pertemuan terakhir kemarin tanggal 8 itu sudah dari 6 bulan atau kurang, kalau saya ingat ya 6 bulan yang lalu sudah ada banyak permintaan termasuk dari juga dan Tasman saat itu, tapi nggak pernah ditanggapi. Nah, kemudian karena memang ini kondisi bapak ini kesehatannya juga masih terus dipantau pasca kemarin operasi penyakit kanker, maka dengan ikhtiarnya sendiri beliau ya akhirnya bisa kita dipertemukan lah. Tapi pada prinsipnya secara substansi dan penjelasannya mungkin Bang Egy sendiri sudah menjelaskan ya panjang lebar. Saya rasa nggak perlu lagi berpolemik seperti yang ada saat ini, dan teman-teman yang tetap masih berjuang ya kita doakan sama-sama terus agar dapat hasil yang terbaik lah dalam prosesnya. Dan kami juga mohon didoakan dalam konteks kesehatan Bang Egy agar proses pengobatannya berjalan lancar. Nah, selebihnya kami secara keluarga mengucapkan terima kasih lah kepada khususnya pihak kepolisian, kepada tim kuasa hukum, Pak Al-Fatiri, Bu Eli, dan juga teman-teman yang lain, para aktivis juga semua yang tetap mendukung kami dalam konteks perjuangan ini. Tapi yang pasti dari sisi kemanusiaan saat ini Bang Egy memang prosesnya masih dalam pengobatan, jadi kami keluarga mohon didoakan yang sebaik-baiknya lah agar secepatnya bisa sembuh dan kembali beraktivitas normal seperti biasa. Kemudian berbincang sampai saya ini sakit mas, nah ini saya ini stadium sekian, ini kanker saya bla bla, ceritalah. Mas juga sakit, saya juga sakit. Kita understanding atau gimana, miss atau gimana yang lalu biarlah kita pupuk silaturahmi. Hanya itu pembicaraan, tidak ada dokumen, tidak bawa ini melihatkan ijazah seperti itu, tidak. Jadi mereka jahat, mereka rekayasa semuanya. Nah, Pak Jokowi menyampaikan apa keinginan, langsung dibilang, Mas kan masih berkuasa, saya belum layak jadi tersangka. Alasan saya disampaikanlah alasan Bang Egy. Terus Damai Hari Lubis menyampaikan alasannya, yang terlapor orang lain, kok saya yang tersangka, saya nggak terlapor. Berarti ada dua kekeliruan yang harus diperbaiki. Makanya saya bilang sama Pak Damai, saya kan nggak begitu ini dengan Pak Damai ya, melalui Bang Egy, Bang ajak Pak Damai itu kayaknya narasi hukumnya bagus untuk SP3. Makanya Pak Damai alhamdulillah mau, karena dia menganggap dia tidak salah ya kan. Terus akhirnya ditanya, itu yang tadi saya maunya seperti apa, saya maunya gimana. Oh ya Pak, Bapak berkuasa, bilang dong sama Kapolri, hentikan semua katanya. Bisa jadi ya, karena saya sendiri tidak ada di pertemuan tersebut, tapi yang disampaikan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dengan sangat baik, di mana tentunya hal-hal yang Mbak sebutkan tadi kan sifatnya sangat personal mungkin bagi mereka, di mana tidak perlu disebarluaskan. Tapi artinya setelah pertemuan tersebut kami mendapat informasi dari Pak Jokowi juga untuk segera menyampaikan ke penyidik untuk dilakukan RC, meresponi permintaan terlebih dahulu dari pihak penyidik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like,
subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.